Malaysian authorities are clamping down on illegal settlements in and around Kuala Lumpur. The move aims to stop undocumented immigrants from encroaching into the capital. The operation has raised concerns of rights groups, including the UN Commissioner for Human Rights. CNA's Melissa Goh files this report. It's 1 a.m. A joint operation between the immigration, the police and the city council is underway on the fringes of Kuala Lumpur. Over 100 officers, some armed with machine guns, march in to clear out this illegal settlement that houses some 30 families, mostly ethnic Rohingyas. Malaysia is home to almost 200,000 asylum seekers and refugees registered with the UNHCR. Now, almost 90% of them are from Myanmar. The majority of them are ethnic Rohingya fleeing persecution in Rakhine. 39-year-old Muhammad Ali Amin, who's an ethnic Rohingya, was among scores that were picked up by the enforcement team. A father of 3 small children, Muhammad Ali said he followed a city garbage truck each morning to clean the streets of Kuala Lumpur. For 2 decades, he and others have been moving from one settlement to another, paying almost half of what they earn to thugs for a roof over their heads. This young ethnic Rohingya mother said she was born here and her child is barely 1 year old. Anak berapa? Satu. Umur berapa? Saya. 17. More than 52,000 refugees in Malaysia are below the age of 18. While it's unclear where these Rohingyas have been taken to, the Director General of Immigration promised that the UN Refugee Agency will be contacted for those issued with UNHCR cards. Kehadiran mereka itu telah melahirkan kebimbangan daripada masyarakat tempatan dan bahawa kawasan ini memang berhampiran sangat dengan bandar ibu kota dan tempat-tempat lain juga kita akan susuli. Mereka rakyat asing yang berada di bandaraya ini adalah mereka yang mempunyai dokumen perjalanan dan pas kerja yang sah sahaja yang boleh berada di ibu kota kita ni. According to official statistics, the influx of documented migrant workers has pushed the number to exceed 3 million. Combined with undocumented workers, their numbers could be around 5.5 million based on unofficial estimates. This is one of the illegal settlements housing Rohingya refugees, and because they are not allowed to work legally in this country, they are doing menial jobs in the city to support their families. Rights groups said, as a result, they are easily exploited. For a very long time, there has been a proposal put forward to the Ministry of Home Affairs and to the Government of Malaysia that the refugee community in Malaysia, which is sizable, should be encouraged to work, should be trained if necessary, provided the skills if necessary, and then to get a job in Malaysia itself. Now this will be very helpful because you don't have to bring workers from Nepal or even from Bangladesh or outside. But unfortunately, we're not tapping it though. We're not tapping it, and we treat them as if they are outcasts. In fact, just raised with me that they are paid 900 ringgit for the job they do. This is against Malaysian law. In Malaysia, the minimum pay is fixed at 1,500 ringgit. That's about $320 US. He also urged the people to change their mindset towards the refugees and let them be integrated into the society. Meanwhile, visiting UN High Commissioner on Human Rights said Malaysia can do more for the refugee community. Malaysia's leadership role as a future ASEAN chair will be very critical. It would be important for the government to adopt also a comprehensive refugee protection system, reinforcing the legal status of refugees and enabling their access to employment, to formal education, to health and other essential services. Malaysia takes over the chairmanship of ASEAN next year. Let's go, CNA, Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi pembersihan para pekerja ilegal atau pendatang ilegal di Malaysia, terutama di kawasan sekitaran Kuala Lumpur, memang sudah dimulai dari awal-awal tahun 2024.
Video ini menggambarkan tentang peristiwa razia yang dilakukan pada malam hari sekitar di bulan Mei 2024. Nah, kebijakan terbaru pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk menekan jumlah imigran tanpa dokumen di negara tersebut telah memicu kekhawatiran dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Langkah-langkah yang diambil seperti peningkatan patroli, penangkapan, dan deportasi dianggap berpotensi melanggar hak-hak dasar para imigran. Perwakilan kelompok HAM mengenai kekhawatiran mereka terhadap kebijakan ini misalnya terkait risiko pelanggaran HAM seperti adanya penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemulangan paksa ke negara asal yang kondisi atau negara tersebut memang dalam kondisi tidak aman. Para imigran terutama yang dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, Bangladesh, dan Myanmar umumnya datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Faktor-faktor seperti karena kemiskinan, karena konflik di negaranya, dan terjadinya bencana alam di negara asal ini mendorong mereka untuk bermigrasi secara tidak teratur. Nah, kebijakan-kebijakan terhadap imigran tanpa dokumen dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antaranya adalah terjadinya pelanggaran HAM. Risiko terjadinya pelanggaran HAM terhadap imigran seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemulangan paksa ke negara asal yang tidak aman atau belum aman. Karena di negara tersebut sedang terjadi suatu sengketa ataupun kondisi negara tidak bisa menjamin rakyatnya untuk bisa hidup dengan damai. Kemudian bisa menimbulkan terjadinya perdagangan manusia. Meningkatnya risiko eksploitasi dan perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Kemudian ada dampak secara ekonomi, dampak negatif terhadap sektor-sektor ekonomi yang mengandalkan tenaga kerja imigran seperti pertanian dan konstruksi serta perdagangan tentunya. Lalu yang terakhir adalah hubungan bilateral, mempengaruhi hubungan bilateral antara Malaysia dengan negara-negara asal para imigran. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Malaysia saat ini untuk membersihkan para imigran gelap atau pendatang gelap, tentu ini membawa dampak yang tentu dari sisi negatif ataupun dari sisi positifnya. Yang jelas memang pendatang yang ilegal ini jelas melanggar hukum bagi negara yang didatangi dan tentu menjadi suatu menambah permasalahan di negara tempat tujuan. Namun di dalam pembersihannya ataupun untuk menertibkan para pendatang ilegal ini tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, harus memperhatikan mengenai faktor HAM yang memang berlaku untuk semua aspek kehidupan manusia. Kelompok HAM mengusulkan agar pemerintah Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih manusia dan komprehensif dalam menangani masalah imigrasi ilegal, antara lain dengan pendaftaran dan legalisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi imigran untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan status legal. Kemudian adanya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan manusia dan memfasilitasi proses rehabilitasi mereka. Mengadakan kerjasama internasional, yaitu memperkuat kerjasama dengan negara-negara asal para imigran untuk mengatasi akar masalah migrasi. Yang terakhir adalah memberikan solusi jangka panjang, yaitu mengembangkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan seperti program reintegrasi dan pembangunan ekonomi di negara asal para imigran. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa masalah imigran tanpa dokumen merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan manusiawi. Pemerintah Malaysia perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kerjasama internasional dan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masalah imigran ilegal
yang terjadi di negara Malaysia ini terjadi bisa beberapa sebab, dan karena faktor penyebabnya ini beragam, tentu faktor penegakan hukum kepada para imigran gelap ini pun tidak boleh disamaratakan karena mereka sebagian mungkin adalah korban dari perdagangan manusia. Mereka mungkin korban dari pemecatan ataupun pemutusan hubungan kontrak yang notabene ya tidak bisa membuat mereka untuk kembali ke negaranya karena uang tidak cukup atau tidak memiliki biaya untuk kembali ke kampung atau ke negara asalnya. Kemudian juga para imigran gelap ini tentu karena cukup lama berada di negara Malaysia, mereka akan beranak pinak. Nah, status anak-anak dari imigran gelap ini bagaimana? Ini pun tidak boleh disamakan dengan para imigran asal yang memang dari awal sudah berada di Malaysia. Karena mereka adalah lahir di negara Malaysia, ya. Kemudian mereka pun harus mendapatkan perlindungan secara hukum dari hal-hal yang membuat mereka menjadi trauma karena mereka tidak tahu menahu masalah status imigrasi secara gelap. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwa untuk bisa datang ke suatu negara itu harus memenuhi peraturan-peraturan dan hukum yang diberlakukan terhadap negara tersebut. Nah, tetapi jelas di sini mengenai para imigran gelap ini, mereka datang dengan tidak melalui secara resmi atau bahkan melalui resmi, tetapi masa tinggal mereka ternyata menyebabkan mereka menjadi bermasalah terhadap dokumen dan akhirnya mereka dikatakan atau dinyatakan sebagai penduduk ilegal. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini bisa menambah wawasan buat kita semua bahwa perlu kerjasama yang intens dari kedua negara, baik negara asal dari para imigran gelap ini ataupun negara Malaysia, sehingga hubungan kedua negara tersebut ya tetap menjadi terlaksana dengan baik walaupun ada masalah imigran gelap ini. Daripada cukup sekian dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.